Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel beternak ayam broiler. Apa kabar para subscriber? Mudah-mudahan Anda diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Ini ayam broiler, Pak, usia 8 hari ini. Nanti kita ke depan, lagi malas jalan ini. Kondisi alhamdulillah sehat ya. Kalau cuaca kadang berubah buat khawatir juga, Pak. Karena ini kandang open house ya. Nah, mudah-mudahan dijaga sampai panen. Ini ada yang tanya ini, Pak. Bang, saya ingin ternak ayam broiler mau skala kecil. Kira-kira dapat untung nggak? Sekarang sekali lagi saya tegaskan kepada Anda yang ingin memulai usaha apapun, kemungkinan rugi dan untung itu selalu ada. Ya. Satu-satunya bisnis yang tidak ada ruginya adalah berbisnis dengan Allah, ya. Kayak apa itu, Bang, berbisnis dengan Allah? Nah, mulai nih kita dakwah lagi ya. Walaupun saya belum sempurna, tapi saya pernah mendapat wejangan dari salah satu ulama ya, guru saya juga. Dia bilang berbisnis dengan Allah itu adalah sedekah. Ya, sedekah. Kau berkorban sekian, Allah akan balas 10 kali lipat bahkan lebih ya. Nah, itu bisnis yang nggak ada ruginya. Kalau Anda masih berbisnisnya itu duniawi, Pak, saya kasih tahu, banyak orang bilang di dunia ayam broiler ini susah naik ekonomi ya, segala macam. Bukan di dunia broiler aja, Pak, di dunia lain juga ada, dunia bisnis lain juga ada. Susah naik, susah turun, ada banyak. Nah, jadi bagi Anda yang ingin memulai ternak ayam broiler, nggak ada yang melarang, nggak ada juga yang macam-macam lah. Yang penting ketika Anda ingin berbisnis ternak, luruskan saja dulu niat Anda. Ingin cari nafkah yang halal, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah ya. Dan berdoalah sesuai kepercayaan masing-masing. Nah, sekarang kita bahas ini semangatnya tadi, Pak, ya, motivasinya. Nah, sekarang kita bahas tentang apa saja yang harus Anda lakukan. Tentunya Anda juga harus menyiapkan kandang kalau Anda ingin memulai usaha ternak ayam broiler skala kecil. Kalau bagi saya skala kecil itu, Pak, antara 100 sampai 1000 ekor. Nah, Anda mau pilih yang populasi mana ini? 100, 200, 300, atau sampai 1000. Terpenting kepadatannya. Kalau Anda daerah panas, Pak, ukur 8 ekor per meter persegi. Gimana itu, Bang, cara rumus ngitungnya? Misal, kandang Anda panjangnya 3 meter ya, lebar 4 meter. Jadi 3 kali 4 12, 12 kali 8. Itulah jumlah yang akan diisi di kandang ayam broiler Anda. Itu rumusnya. Ya, itu rumusnya. Bagaimana, Bang, dengan masalah pakan? Nah, ini perlu dipelajari ya. Target Anda mau berapa kilo? Kalau misalnya Anda ingin bobot ayam Anda itu per 100 ekornya itu rata-ratanya, misalnya saya, Pak, mau misalnya bobot rata-ratanya itu 1 kilo lah saya mau panen. Ya, sediakan 3 sak pakan. Ya, 3 sak pakan. Itu bisa kurang, bisa lebih, tergantung kebutuhan Anda gitu. Jadi nggak mungkin, Pak, kayak gini kalau ternak ayam broiler ini. Sebelum Anda pelajari FCR, kita hitung kasarnya aja lah. Yang tidak mungkin terjadi, Pak, ayam Anda 100 ekor ya, pakan 100 kilo, panen 100 kilo. Itu nggak mungkin. Jadi gitu, Pak. Sediakan lebih dari populasi Anda dan target Anda itu. Itu pasti 150 kilo itu pasti bersisa. Itu sudah pasti. Atau supaya lebih tepatnya Anda pelajari FCR. Misal saya, Bang, mau target ayam 2 kilo, Bang, dengan target FCR 1,4. Berarti 1 kilo daging
ya 1 kilo daging bisa menghabiskan 1,4 kilo pakan. Ya, jadi begitu Pak cara menghitung FCR-nya. Kalau menghitung FCR setelah panen, bobot pakan ayam dibagi dengan bobot yang terpanen. Itulah FCR Anda. Nah, jadi itu yang teori dasarnya itu. Kalau masalah obat-obatan Pak, kalau sekedar vaksin ya, obat-obatan, kalau sekedar skala kecil 100-200 ekor, nggak usah pakai vaksin, obat juga berani Pak. Lanjut aja, karena beda dengan yang skalanya sudah banyak. Itu lain lagi. Nah, apalagi Anda itu kan misalnya pegawai negeri, mulailah ternak 50 ekor, 100 ekor di samping rumah. Mulai saja dulu. Ya. Mulai saja dulu. Pengalaman itu akan Anda dapatkan sendiri. Ya, ayam yang Anda pelihara akan mengajari Anda bagaimana caranya merawat dia. Tentunya juga dipandu oleh pengetahuan Anda. Dari mana dapat pengetahuannya? Belajarlah dari YouTube atau dari peternak-peternak di sekitar Anda. Jadi jangan malas bertanya. Kalau saya nggak mau meladeni pertanyaan lewat WA, Pak. Nah, ini ayam 8 hari. Saya mau cerita sedikit. Tetangga saya itu ada dia ternak ayam 300 ekor Pak. Ya. 300 ekor dan dia kreatif. Dia bisa mendapatkan uang bersih itu 4 juta rupiah per bulan itu Pak. Kenapa saya bilang kreatif? Istrinya jualan Kentucky Pak. Jadi ayam itu dia panen sendiri, dia olah sendiri. Ya, itu bisa 4 juta bersih per bulan. 4 juta bersih itu. Ya. Kalau Anda jual ke broker, selesai kalau ternak mandiri skala kecil kayak gitu Pak. Bisa-bisa ditawarnya di bawah harga pokok produksi. Jadi bagi Anda yang ingin ternak mandiri skala kecil-kecilan, usahakan Anda bisa mengolah sendiri hasil ternak Anda. Ya, entah itu Anda jual sendiri ke pasar dengan harga konsumen secara langsung, atau Anda buat soto kayak bakso segala macam, itu lebih untung lagi. Ya. Itu lebih untung lagi. Makanya namanya di ternak ini Pak, kalau melihara ayam semua orang bisa. Bisa semua orang. Ya, bahkan orang yang baru ternak pun sudah ternak 2-3 kali panen dia bisa. Yang susah itu Pak pemasaran. Bagaimana mengkondisikan hasil panen ini supaya laku dengan harga yang tinggi. Ya, kalau dijual ke broker sudah pasti tidak dapat harga yang tinggi. Tapi ketika Anda bisa menjualnya langsung ke pasar atau Anda mengolahnya sendiri, Anda akan mendapatkan untung yang besar. Ya, saya berani jamin itu. Nah, belajar dulu Pak, ternak skala kecil kan, cari dulu pasarnya, kenalan sama orang-orang di pasar. Pak, saya boleh ngisi, atau Anda buka kios di pasar, atau Anda jualan makanan yang berhubungan dengan hasil produk ternak. Yang penting mulai saja. Ya, mulai saja dulu. Yang nggak jadi-jadi ini Pak, banyakan bertanya tapi nggak mulai-mulai. Modal sudah ada, keinginan kuat tapi selalu ditunda. Nah, ini yang susah, yang bakal susah jadi yang kayak gini. Kalau Anda sudah mau sudah buat langsung. Usaha itu ya kayak gitu. Kayak saya contohnya dulu buat YouTube. Nggak pikiran Pak, siapa yang mau nonton YouTube saya. Ya, tapi setelah ya konsisten lah, alhamdulillah sekarang subscriber saya 40.000 ya, 45.000 malah. 44 apa 45.000 lupa, nggak terlalu saya perhatikan. Karena tujuan saya itu selain uang, ada uang, tapi tujuan saya itu adalah ya saya hobi saja, bicara itu saya hobi. Ya dikenal orang banyak, bukan star syndrome ya. Pokoknya dikenal orang lah. Oh itu si Robert yang si tukang ayam. Yang penting mulai saja. Walaupun lama, karena channel ternak ini Pak susah Pak besarnya Pak. Siapa yang mau nonton kira-kira? Kalau di Indonesia ini yang acara yang alay-alay cepat viral ya, apa video mesum atau goyangan hot atau pentil teteknya kelihatan sebelah. Oh itu cepat dicari yang kayak gitu. Tapi kalau yang kayak gini yang bersifat edukasi,
Seperti contohnya ruang guru, rumus matematika, cara beternak, atau apalah sebagainya yang mendidik anak bangsa ini susah Pak berkembang. Makanya channel saya ini sudah 3 tahunan mungkin ya, subscriber baru 45.000. Ya karena yang nonton itu memang orang tua. Adapun anak muda paling umur 17 itu sekali ditonton sudah lewat. Ada beberapa yang jadi penonton setia ada. Nah, jadi bagi Bapak yang bertanya tadi, pendapat saya seperti itu. Kalau Anda ingin mulai beternak, mulai saja ya. Sambil Anda pelajari, saran saya itu coba Anda, kalau Anda belum benar-benar pernah beternak ya, coba pelihara 10 ekor dulu Pak. Nanti Anda tahu itu sifat ayam itu kayak apa aja yang dikasih ya. Ayam ini nggak ada ilmu bakunya Pak, nggak ada ilmu bakunya, bisa berubah sesuai dengan keadaan ya. Bahkan ada orang yang ternaknya itu kira-kira asal-asalan saja, tapi gimana ya, hasilnya itu melebihi orang yang sudah sedetail mungkin. Jangan lupa berdoa, karena urusan ini ternak nih langsung kepada Allah, karena ini nyawa Pak ya. Ini kalau mau dimatikan oleh Allah semua hari ini mati ya, termasuk saya yang punya ayam ini, yang peternaknya ini ya. Semoga Allah mengampuni kita semua dan melindungi ayam-ayam kita ini, para peternak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sekian dulu dari saya, dari peternak ayam broiler. Semoga channel ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Dan untuk yang ingin memulai skala kecil, kurangi bertanya, segeralah memulai. Karena kenapa saya yakin orang-orang yang bilangnya mau beternak segala macam, dia itu sebenarnya sudah sering nonton tapi nggak mulai-mulai. Oke, sekian.